Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di sini saya ingin membuat tugas video kuliah 7 menit atau kultum yang diberikan oleh Pak Aceng selaku dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Resta Salma Atsilaili dengan nomor induk mahasiswa 312510271. Saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era digital sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih dan pasti hampir dari kita menggunakan smartphone atau handphone. Nah, dalam penggunaan handphone kita juga perlu berhati-hati nih teman-teman, dan jangan sampai lupa akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja sih akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW memiliki sifat jujur atau sidik. Nah, sifat jujur atau sidik tersebut perlu kita teladani di kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menyebarkan berita atau informasi palsu atau hoax yang dapat menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan, bahkan saling bermusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 70, yaitu Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Dan juga diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibn Mas'udin qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abdillah bin Mas'ud, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki sifat bijaksana. Tentu sifat bijaksana perlu kita teladani di kehidupan sehari-hari kita. Dalam bermedia sosial itu kita juga harus bijak dalam penggunaannya, dengan menggunakan kata-kata yang baik dalam berkomentar, tidak memberikan ujaran kebencian, lalu tidak kecanduan menggunakan handphone sampai kita melupakan sholat. Lalu kita juga tidak mudah terpengaruh dengan informasi atau berita-berita yang kita nggak tahu itu tuh sebenarnya benar apa enggak gitu. Terus juga kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan hal-hal baik seperti membuat konten, entah itu edukasi ataupun ceramah dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 6,
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmizi, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, kita harus meladeni akhlak Rasulullah tersebut, yaitu jujur dan bijaksana, agar senantiasa membawa manfaat bagi kita dan orang-orang sekitar, dan juga tidak menimbulkan mudarat atau kerugian. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.